Kalian lihat 49.000 views ini. Aku mau bahas tentang hal ini, tapi pelan-pelan pelan-pelan. Kenapa videoku ini aku tutup, nggak aku publish lagi? Karena apa? Karena gue demonetisasi. Jadi monetisasiku ditolak sama si YouTube gitu. Mari kita bahas ini pakai akun baru kita. Oke. Pada intinya Dokter Tompi itu bilang satu yang penting kita nih pakainya skincare itu penting skincare basic dulu. Kayak yang paling penting tuh itu. Skincare basic tuh apa sih? Skincare basic itu satu facial wash, yang kedua moisturizer, yang ketiga sunscreen. Nah, moisturizer ini terserah mau pelembab. Nah, pakai yang paling cocok di mukamu. Nah, ini yang sulit. Kayak pakai yang paling cocok. Kayak gitu loh. Kan setiap kulit beda-beda. Nah, habis itu ini kita bahas Dokter Tompi dulu ya. Nah, habis itu kita menjaga kulit kita sebenarnya pakai skincare basic lu udah cukup. Yang kedua, flek melasma. Flek melasma ini itu karena apa? Karena skin barrier-nya itu masalah. Nah, solusinya gimana? Didiemin dulu mukanya. Jadi kalau ada skin barrier flek melasma didiemin dulu, jangan dilaser dulu, jangan dipiling dulu, jangan diapa-apain dulu, didiemin, dibenerin skin barrier-nya dulu. Caranya gimana? Caranya pakai skincare basic itu, gitu. Pakai yang facial wash, moisturizer sama si sunscreen. Sunscreen tetap butuh karena kan kita butuh pelindungan buat ini ya kan, kulit kita dari paparan sinar matahari, gitu. Pada intinya gitu. Didiemin dulu beberapa bulan sampai membaik gitulah, sampai baik. Terus habis itu baru kalau berani di laser, konsultasi ke dokter, terus boleh di laser dan itu seperlunya. Dokter Tompi juga bilang kalau jangan over treatment. Sebenarnya itu kita itu butuh solusi sama kulit kita, bukan apa yang dijual sama di klinik itu sendiri, bukan. Kayak gitu guys. Pada intinya kayak gitu. Terus Dokter Tompi itu juga pernah bahas tentang PIH. Nah, untuk PIH ini sendiri, jadi kulit kita itu ada yang namanya regenerasi kulit secara alamiah dalam tubuh kita sendiri. Kita sebagai manusia kalau punya PIH, ya kepengennya cepet, regenerasinya cepet. Nah, caranya pakai apa? Caranya dilembabin, gitu. Jujur Li, kenapa aku inget banget sama ini statementnya Dokter Tompi, karena gue pejuang PIH. Gue pejuang PIH, ya. Jadi gue inget banget. Nah, statementnya Dokter Tompi ini, dilembabin ini, sama kayak dokter yang di klinik waktu klinik. Aku pernah ke klinik kan. Nah, aku konsultasi sama dokter itu. Nah, dokter itu juga sama. Bilang sama aku kalau PIH ini bisa diselesaikan. Coba kalau dokter aku ya bilang kalau emang nggak mau treatment dulu, coba dilembabin dulu gitu. Biasanya nanti akan hilang gitu. Nah, sama plek kayak yang dibilang sama Dokter Tompi. Pada intinya kayak gitu, guys. Pada intinya kayak gitu. Terlebih huru-hara di luar sana, aku sedang cocok sama statementnya Dokter Tompi. Karena apa? Karena aku orangnya pemalas. Dan aku adalah kaum mendang-mending. Maksudnya pemalas kayak gini. Aku nih punya kan pejuang PIH dan aku lihat ada progres di kulit aku tentang PIH ini dengan pakai statementnya Dokter Tompi dengan cara dilembabin. Udah, terus aku ya udah agak mendingan, berarti ini udah bener cara aku menyelesaikan PIH ini. Tapi ya karena gue malas ya kayak masih ada PIH-nya masih ada. Dan aku kayak kadang pakai pelembab, kadang enggak, kayak gitu. Tapi kan ini nggak boleh ditiru. Kalau kalian pengen mulus banget harus rajin-rajin ya guys ya. Terus yang kedua adalah aku kaum mendang-mending, di mana uang beratus-ratus ribu, di aku ini masih ratusan ribu, laser tuh masih ratusan ribu. Bisa kan buat buat ngelaser PIH-nya itu bisa. Karena aku sendiri itu belum pernah treatment aneh-aneh, jadi kayak kulit aku tuh masih virgin, jadinya
bisa di selasar, tapi akan aku kamu mending ya udahlah ya kayak gini dulu kayak gitu. Tapi alhamdulillah masalahku sedikit teratasi. Pada intinya kayak gitu guys. Pada intinya semoga kalau kalian nih, kalau kalian bingung kayak tanya-tanya kayak gini, bilang deh, coba tanya di komen, nanti aku bahas ya guys ya. Dan aku minta maaf, sorry banget untuk video ini tidak bisa aku tampilkan. Kenapa? Karena aku sakit hati sama YouTube. Karena apa? Aku monetisasi, dimana aku tidak dimonetisasi. Ini 49.000 views itu udah cukup sebenarnya buat monetisasi, tapi aku ditolak kayak gitu. Mohon maaf ya guys ya. Kalian tetap komen aja, nanti aku buat videonya, insya Allah ya guys, insya Allah nanti aku bahas gitu ya, biar kalian tuh membantu aku buat ide-ide konten gitu. Makasih ya guys, makasih kayak gitu, semoga membantu. Terima kasih. Assalamualaikum.